Halo semuanya, jumpa kembali di channel Otokaltim, dan di video kali ini kita akan membahas tentang marak-maraknya penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, namanya juga penipu, pasti tidak bertanggung jawab kan. Oke, dan di video kali ini kita akan membahas ada beberapa cerita dari teman-teman yang hampir kena tipu, dan juga beberapa malah ada yang sudah tertipu. Jadi modusnya itu biasanya segitiga. Jadi ada penjual dan calon pembeli. Di tengah-tengah itu ada si penipu ini. Ilustrasinya mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, yang di tengah ini ada penipu, kemudian ada penjual mobil, dan kemudian ada calon pembeli. Jadi modusnya biasanya ilustrasinya seperti ini. Penipu akan menghubungi si penjual mobil, menanyakan tentang alamat, terus biasanya minta foto-foto, kemudian sampai dokumen-dokumen, sampai STNK, BPKB itu minta difotokan. Biasanya penipu ini akan mengaku bahwa dia sedang di luar kota, kemudian dia titip keluarga atau sanak familinya untuk bantu mengecek mobil tersebut. Jika cocok masalah pembayaran, nanti langsung ke dia. Kemudian setelah itu atur janji, kemudian si penipu tadi sudah dapat data, kemudian penipu ini akan menghubungi calon pembeli. Jadi dia bilang, "Pak, mobilnya posisinya di sini. Kalau Bapak mau melihat langsung mobilnya, silakan hubungin saya, nanti saya share log lokasinya," seperti itu. Terus ketika Bapak nanti kalau sudah sampai di sana, Bapak jangan menanyakan harga, karena orang di rumah itu hanya saya titipin, kebetulan saya lagi di luar kota. Biasanya penipunya akan ngomong seperti itu. Jadi Bapak cukup cek mobilnya, ketika Bapak merasa cocok masalah harga dan pembayaran apa segala macam, itu nanti langsung ke saya, Pak. Nanti nomor rekening saya kirim. Singkat cerita, si penjual dan calon pembeli ini akhirnya ketemu. Kemudian karena sudah dikunci, dalam artian si penipu tadi bilang kepada si penjual, "Pak, nanti kalau si pembelinya nanti datang, Bapak nggak usah ngomongin harga, karena itu harga sudah saya upkah," atau bahasanya seperti apa. Intinya itu tidak ada komunikasi mengenai harga pada saat bertemu itu. Nah, ketika bertemu, mobil cocok dan BPKB ada, STNK ada, unitnya ada. Si pembeli, si calon pembeli tadi kan berharapnya, oh mobilnya ini lakunya apa, mobilnya ini murah nih, biasanya pedagang nih yang banyak kena, wah mobilnya ini murah nih, bisa saya jual kembali. Karena si pembeli tadi ekspektasinya, wah bisa jadi uang nih, bisa saya jual kembali, dan ekspektasi si penjual itu ternyata bisa laku tinggi ya mobil saya ya. Alhamdulillah lah ya kan, bahasanya seperti itu kurang lebih lah, ekspresi kesenangan karena oh udah dibantu jualkan dan ternyata harganya juga tinggi gitu loh, mungkin sesuai pasaran tapi lakunya cepat atau harga di atas rata-rata. Singkat cerita, si pembeli dan penjual cocok nih mengenai barang, ya kan, mengenai barang sudah oke. Harga karena sudah dikunci sama si penipu tadi, mereka tidak mau ngomongin masalah harga, tiba-tiba mau transfer. Nah, disinilah teman-teman, kalau misalkan mengalami hal kejadian seperti ini, event itu urusan apapun, teman-teman harus menanyakan tentang harga. Ketika teman-teman nggak ngomongin harga, disitulah muncul nanti masalah. Dan maksudnya gini, kalau seandainya si calon pembeli tadi bilang, "Pak, jadi bener ya mobil ini katakanlah Avanza misalkan tahun 2011 misalkan harganya 100 juta, si penjual tadi berharapnya harganya 100 juta,
si pembeli tadi diinformasikan sama penipu misalkan harganya 80 juta, ya kan? Akhirnya karena tidak ada sinkronisasi, sama-sama nggak ngomongin masalah harga karena pesan dari si penipu tadi dengan dia alasan bahwa mobil itu adalah mobilnya. Dan biasanya si penjual itu juga nanti ngomong, oh nanti urusan itu sama saudara saya aja yang bapak hubungin itu. Nah, itu menjadi timbul masalahnya di situ. Nah, ketika itu terjadi dan transfer sudah dilakukan, itu terjadi, maka teman-teman jangan sampai kejadian. Jadi teman-teman udah pasti tertipu, dan nomor handphone setelah itu si penipu itu hilang tanpa berkas. Nah, kejadian seperti ini sebenarnya banyak. Biasanya yang kena itu yang orang yang penjual langsung, dalam artian bukan showroom. Showroom itu sebagai pembeli biasanya mereka, ya ada beberapa teman-teman showroom yang kena juga sebetulnya, padahal ibaratnya ya hari-hari pekerjaannya seperti itu, tapi saking modusnya halus, ya kan? Nah, modusnya yang sama-sama tadi antara si penjual dan pembeli dipotong supaya tidak ada komunikasi mengenai harga. Jika cocok unit, transaksi, transfer. Nah, teman-teman, saran saya, ketika teman-teman merasa cocok dengan harga, harus dijadikan akad. Pak, saya beli mobil ini harga sebelum transfer ya Pak, jika cocok saya beli harga ini, benar Pak harganya 80 juta misalkan, ya kan? Loh enggak, saya jualnya 100 juta loh, kata bapak 80 juta loh. Enggak ada, saya bilang enggak ada 80 juta, saya jual 100 juta. Nah, seandainya sebelum pembayaran tadi, ya kan, teman-teman clearkan masalah harga, artinya apa ya? Ya memang sih dalam etika jual beli ketika dikasih pesan seperti itu, amanat seperti itu, kita ya mau nggak mau kan komit kan. Tapi ini beda. Jadi orang si penipunya kan tidak ada di situ nih teman-teman. Artinya gini, untuk supaya kita ini bukan kita dalam artian kita memotong kompas, enggak, ini demi keamanan bersama. Bahkan biasanya si penjual ini benar-benar dikunci, Pak jangan ngomongin harga. Dan si pembeli juga biasanya diomongin, Pak jangan ngomongin harga, karena yang bapak, orang yang tempat bapak cek mobilnya itu keluarga saya, kebetulan saya lagi di luar kota, seperti itu. Artinya memang diputus, sengaja disetting, memang diputus itu antara si pembeli dan penjual, itu tidak ada komunikasi mengenai harga. Alhasil teman-teman jangan sampai mengalami hal seperti itu. Nah teman-teman, penipuan dengan skema segitiga ini biasanya penipu akan meyakinkan dan menyuruh penjual berpura-pura sebagai saudara dan mengunci harga. Harga tidak boleh dibicarakan dengan calon pembeli, karena jika cocok nanti duit langsung ditransfer ke penjual. Biasanya penipu berpura-pura minta nomor rekening penjual juga, agar seolah-olah nanti ditransfer ke rekening si penjual. Nah alurnya si penipu dia akan memutus negosiasi. Jadi si penjual dan si pembeli, ketika pembeli datang kepada penjual, Pak intinya jangan ngomongin harga, kalau bapak cocok bapak langsung bayar ke rekening ini, seperti itu. Nah terus teman-teman, gimana nih tipsnya agar tidak tertipu? Jadi ini ada beberapa kita rangkum bagaimana supaya teman-teman tidak tertipu. Jadi untuk pembeli itu tipsnya jangan terbuai harga murah. Misalkan harganya di bawah standar, kita harga pasaran pada saat itu berapa, tapi ini harganya di bawah standar. Jangan terbuai harga murah nih teman-teman. Terus untuk penjual, jangan mengirim foto kendaraan, apalagi yang platnya itu tidak ditutup. Apalagi teman-teman mengirim foto dokumen STNK, apalagi BPKB, jangan sampai teman-teman kirim, karena itu nanti alibi untuk dia akan meyakinkan si calon pembeli bahwa itu mobilnya dia, ini data-data ada siap semua, BPKB ready nih, seperti itu. Kemudian untuk calon pembeli, sebelum melakukan pembayaran jangan sampai tidak disebutkan nominal harga seperti yang kita bahas sebelumnya tadi,
apapun alasannya, Anda harus sampaikan kepada pembeli, dalam hal ini orang yang Anda temuin saat Anda melihat mobil tersebut, saat Anda negosiasi mobil tersebut, ya kan? Nah, terus ini yang paling penting, jangan pernah melakukan transfer jika nama berbeda dengan KTP sang pemilik atau orang yang Bapak temui, yang teman-teman temui maksudnya. Ketika Anda tidak benar-benar yakin bahwa nomor rekening yang akan ditransfer adalah nomor rekening yang punya mobil, dalam hal ini penjual. Jadi misalkan gini, ketika Bapak atau Ibu, teman-teman sudah cocok harga dan mau melakukan transfer, tunjukkan, Pak, ini nomor rekening yang ditransfer benar ya? Benar Pak, yakinkan. Bahkan ada yang seperti itu juga tetap tertipu gitu loh. Tapi ini adalah salah satu untuk meyakinkan bahwa, Pak, ini nama siapa, seperti itu, ini nomor rekeningnya siapa, saya benar nih transfer ke rekening ini. Kalau Bapak Ibu tidak yakin, jangan lakukan pembayaran. Nah, bahayanya ketika penjual ini manut aja apa yang dikatakan penipu tadi. Oh ya, transfer aja ke rekening sana. Saya sarankan deh teman-teman, sebelum kejadian saya sarankan ya teman-teman, jangan melakukan transfer ketika nomor yang ditransfer itu bukan nomor rekening si yang teman-teman lihat mobilnya itu, apapun alasannya deh. Bukan kita tidak percaya, tapi ini menghindari penipuan. Jadi seperti itu ceritanya teman-teman, banyak yang sudah kena, dan saya berharap teman-teman jangan sampai terkena penipuan yang seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen. Mungkin ada pengalaman yang sama atau ada masukan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.